Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat melakukan presentasi proyek akhir pada hari ini. Eee, Baiklah, perkenalkan nama saya Alivia Putri Handayani dengan NIM 22136005. Saya dari Prodi Geografi NK, Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ari Yulfa ST MSc sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Pengolahan Citra Digital. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi proyek akhir dengan judul proyek saya yaitu pemetaan ekosistem mangrove dengan memanfaatkan citra lensa 8 di Kota Padang, Sumatera Barat. Eee Pada proyek ini saya memiliki 4 pembahasan materi, yaitu yang pertama pengertian ekosistem mangrove, yang kedua vegetasi mangrove di Kota Padang, yang ketiga interpretasi citra Landsat 8 Kota Padang, yang keempat peta luasan ekosistem mangrove Kota Padang. Baiklah, langsung saja kepada materi pertama, yaitu pengertian ekosistem mangrove. Kata mangrove sendiri memiliki dua pengertian. Yang pertama sebagai komunitas, yaitu komunitas atau populasi tumbuhan atau hutan yang toleran terhadap salinitas atau akuifer. Dan yang kedua yaitu sebagai spesies individu. Mangrove sendiri sering diterjemahkan sebagai komunitas hutan mangrove, sedangkan mangrove adalah tumbuhan yang hidup di hutan pasang surut. Mangrove merupakan ekosistem yang hidup dekat dekat dengan sungai, daerah pasang surut, teluk, muara, laguna, dan vegetasinya dapat beradaptasi terhadap kandungan garam yang tinggi. Sistem perakaran vegetasi mangrove dapat mengikat sedimen dan menstabilkan substrat. Mangrove juga mampu menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan serta rantai makanan. Eee, Ekosistem hutan mangrove mengalami ancaman baik oleh faktor alam maupun manusia, sehingga menimbulkan risiko bagi keberlangsungan hidup ekosistem mangrove dalam jangka panjang. Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut yang memiliki ekosistem yang unik dan khas dibandingkan ekosistem lainnya. Ekosistem mangrove merupakan tipe hutan daerah tropis yang khas tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Bila dibandingkan dengan ekosistem hutan yang lain, ekosistem mangrove ini memiliki flora dan fauna yang spesifik, serta memiliki keanekaragaman yang tinggi, mulai dari berbagai jenis ikan, bivalvia, udang, dan kepiting, serta berbagai jenis burung yang bersarang di dalam mangrove. Materi kedua yaitu vegetasi mangrove di Kota Padang. Kota Padang sendiri memiliki vegetasi mangrove yang beraneka ragam dan cukup luas, tersebar di beberapa lokasi pesisir. Berikut ada beberapa contoh vegetasi mangrove yang terdapat di Kota Padang yang dapat saya ambil contohnya yaitu 5. Yang pertama Rhizopora. Rhizopora yaitu mangrove jenis ini paling banyak ditemukan di Kota Padang dan terdiri dari beberapa spesies. Rhizopora umumnya tumbuh di zona pasang surut terdepan dan memiliki akar udara yang membantu mereka beradaptasi dengan kondisi air asin. Yang kedua yaitu Soneratia. Mangrove jenis ini juga banyak ditemukan di Kota Padang dan terdiri dari beberapa spesies. Eee, Sone Soneratia sendiri umumnya tumbuh di zona pasang surut tengah dan memiliki daun berbentuk unik seperti dayung. Yang ketiga yaitu Bruguiera. Mangrove jenis ini biasanya ditemukan di zona pasang surut belakang dan memiliki akar yang kuat yang membantu mereka menopang tubuhnya di tanah yang lunak. Bruguiera ini umumnya memiliki daun yang tebal dan berkulit.
Selanjutnya yaitu Avicennia carniculatum. Mangrove sering disebut sebagai mangrove hitam, atau mangrove abu-abu, atau mangrove putih. Merupakan anggota keluarga Avicenniaceae. Ini adalah pohon cemara berukuran kecil hingga sedang yang tingginya mencapai 15 meter. Ia memiliki akar udara yang membantunya bernafas di tanah yang kekurangan oksigen. Selanjutnya yaitu Silocarpus granatum atau sering disebut dengan Canobal mangrove. Ini merupakan anggota keluarga dari Meliaceae. Ini adalah pohon cemara besar yang dapat tumbuh setinggi 25 meter. Mangrove jenis ini memiliki akar lutut yang menonjol yang membantu memberikan dukungan pada substrat bakau yang lembut dan berlumpur. Selanjutnya yaitu manfaat mangrove. Manfaat mangrove yang dapat kita ketahui, yang pertama manfaat dari ekologis, yaitu yang pertama melindungi garis pantai dari erosi. Akar mangrove yang kuat dan rapat membantu memperkuat garis pantai dan mencegah erosi akibat gelombang dan arus laut. Yang kedua, menyediakan habitat untuk berbagai jenis biota laut. Hutan mangrove menyediakan tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak bagi biota laut. Yang ketiga, menyaring air. Mangrove dapat membantu menyaring air laut dari polutan dan sedimen. Hal ini membantu menjaga kualitas air laut dan melindungi biota laut dari pencemaran. Lalu yang keempat, menyerap karbon dioksida. Mangrove adalah penyerap karbon dioksida yang efektif dan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya yang kedua yaitu manfaat ekonomi. Yang pertama yaitu menunjang kegiatan perikanan. Hutan mangrove merupakan sumber makanan dan tempat pemijahan bagi berbagai jenis ikan. Hal ini menunjang kegiatan perikanan masyarakat pesisir dan meningkatkan pendapatan dari masyarakat pesisir tersebut. Yang kedua, mendukung kegiatan wisata. Hutan mangrove dapat menjadi objek wisata alam yang menarik. Wisatawan dapat menikmati keindahan hutan mangrove, mengamati berbagai jenis biota laut, dan belajar tentang pentingnya ekosistem mangrove. Yang ketiga, menyediakan bahan baku. Mangrove dapat diolah menjadi berbagai produk seperti kayu bakar, arang, dan bahan bangunan. Hal ini dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat pesisir. Selanjutnya manfaat mangrove yang ketiga untuk Kota Padang yaitu yang pertama yang ketiga manfaat sosial. Yang pertama meningkatkan ketahanan pangan. Mangrove menyediakan sumber makanan bagi masyarakat pesisir. Hal ini dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan masyarakat. Hutan mangrove dapat membantu menjaga kualitas air laut dan udara. Hal ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat di daerah pesisir. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan. Mangrove dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, vegetasi mangrove di Kota Padang menghadapi berbagai macam ancaman. Ancaman ini dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya hutan mangrove dengan konsekuensi yang serius bagi lingkungan masyarakat. Eh, Berikut merupakan ancaman dari vegetasi mangrove di Kota Padang. Yang pertama, konservasi lahan. Konservasi lahan terdiri dari alih fungsi lahan. Hal ini merupakan salah satu ancaman terbesar bagi hutan mangrove karena dapat menyebabkan hilangnya habitat secara permanen. Yang kedua, pengembangan pariwisata. Pembangunan infrastruktur pariwisata seperti hotel dan resort di kawasan mangrove dapat merusak habitat dan mengganggu keseimbangan ekologis. Lalu yang kedua, penebangan liar. Penebangan liar dapat merusak struktur hutan mangrove dan mengganggu keseimbangan ekologis. Mangrove di Kota Padang ditebang secara ilegal untuk dijadikan kayu bakar, arang, dan bahan bangunan serta pembuatan arang kayu.
Yang ketiga, pencemaran. Terdiri dari pencemaran air dan pencemaran udara. Pencemaran air seperti limbah industri, domestik, dan pertanian mencemari air laut dan merusak ekosistem mangrove. Pencemaran air dapat menyebabkan kematian biota laut dan mengganggu pertumbuhan mangrove. Yang kedua, pencemaran udara. Polusi udara dari emisi industri dan kendaraan bermotor dapat merusak daun mangrove dan mengganggu fotosintesis. Ancaman yang terakhir yaitu dari perubahan iklim, terdiri dari naiknya permukaan laut dan perubahan pola cuaca. Naiknya permukaan laut, akibat perubahan iklim dapat menggenangi hutan mangrove dan menyebabkan kematian pohon. Selanjutnya, perubahan pola cuaca seperti kekeringan dan badai dapat merusak hutan mangrove dan mengganggu keseimbangan ekologis. Materi selanjutnya materi ketiga yaitu interpretasi citra lensa 8 Kota Padang. Dalam melakukan proses interpretasi citra secara visual, objek akan dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu ekosistem mangrove dan non-mangrove, untuk seluruh wilayah administrasi Kota Padang. Penggunaan sistem multispektral akan menghasilkan liputan citra dalam beberapa saluran spektral. Saluran spektral mempunyai karakteristik kepekaan tertentu terhadap suatu objek. Citra komposit merupakan paduan beberapa saluran spektral dari citra penghinaan jauh. Penyusunan citra komposit warna bertujuan untuk membantu mengenali objek pada citra sehingga diperoleh gambaran visual citra yang lebih baik dibandingkan dengan saluran tunggal. Komposit citra 8 yang digunakan untuk membedakan vegetasi hutan mangrove adalah pada citra lensa 8, penggunaan komposit ini dianggap dapat menonjolkan aspek perbedaan hutan mangrove dengan hutan non-mangrove. Selain itu dapat memfilterkan untuk memperjelas dan mempermudah membedakan ekosistem mangrove tersebut. Eee, Selanjutnya yaitu pantulan spektral ekosistem mangrove berbeda dengan vegetasi non-mangrove, sehingga secara visual dan digital cukup mudah untuk membedakan antara vegetasi mangrove dan vegetasi non-mangrove. Dapat terlihat dalam penggunaan komposit pada citra lensa 8, kenampakan mangrove berwarna biru, sedangkan vegetasi non-mangrove berwarna coklat. Penjelasan ini dapat dilihat pada peta pembahasan pada materi keempat. Selanjutnya yaitu materi keempat, peta luasan ekosistem mangrove Kota Padang. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, di peta ini dapat terlihat bahwa pantulan spektral ekosistem dapat membedakan mana yang antara mangrove dan non-mangrove. Pada peta ini terlihat bahwa ekosistem mangrove berwarna biru dan ekosistem non-mangrove berwarna coklat. Peta ini merupakan peta luasan ekosistem mangrove Kota Padang, Sumatera Barat, yang datanya diambil pada tanggal 6 Mei tahun 2024. Data tersebut bersumber dari website USGS. Peta luasan ekosistem mangrove Kota Padang ini merupakan peta yang menunjukkan sebaran dan luas ekosistem mangrove di Kota Padang. Eh, Peta ini didasarkan dari data yang terdapat di USGS untuk mengambil data citra satelit dan data geospasial lainnya. Eh, berdasarkan peta tersebut, eh, berdasarkan peta tersebut yang telah saya buat, ekosistem mangrove di Kota Padang terkonsentrasi di sepanjang garis pantai. Luasan ekosistem mangrove tersebar terdapat di wilayah barat laut dan tenggara kota. Ekosistem mangrove Kota Padang berperan penting dalam melindungi garis pantai dari erosi, menyediakan habitat bagi berbagai biota laut, dan menyaring air laut dari polutan. Eee Sebelumnya dari peta luasan mangrove ini, saya mendapatkan hasil luasan dari masing-masing persebaran mangrove.
Cara melihat hasil luasannya, saya melihat dari eee, open attribute table yang terdapat pada peta. Caranya buka hasil peta tersebut di ArcGIS, lalu saya mengklik, luasan ekosistem mangrove ini, lalu pilih open attribute table. Di sini terlihat, poligon-poligon persebaran mangrove yang terdapat di Kota Padang, eee, pe terdapat 6 poligon yang artinya terdapat 6 mangrove, persebaran mangrove, yang masing-masing, mangrove memiliki luasan. Eee, pada pada poligon atau mangrove pertama memiliki luas 4,532,497 hektar. Mangrove yang kedua memiliki luasan 262 hektar. Mangrove yang ketiga memiliki luasan 28,202,206 hektar. Eee, Mangrove yang keempat memiliki luasan 20,994,944 hektar. Lanjut, pada mangrove yang kelima memiliki luasan 13,306,478 hektar. Selanjutnya yang terakhir pada mangrove yang keenam memiliki luasan 3,438,627. Baiklah, kembali lagi kepada PowerPoint presentasi saya. Baiklah, mungkin sekian presentasi, tentang pemetaan ekosistem mangrove dengan memanfaatkan citra Landsat 8 di Kota Padang, Sumatera Barat yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pembuatan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.